Jangan. Biar bisa berprestasi dan bisa mewakili. Ya, monggo Bapak Ibu sekira cukup bisa kembali lagi ke tempat masing-masing. Kiat-kiat Kemenag dan usaha sampai bisa mewakili Ponorogo ke tingkat provinsi. Baik, di sini saya sampaikan sejak surat edaran mengenai sertifikat halal itu terjun ke masing-masing kabupaten, terutama itu sudah terjadi sejak tahun 2021, tapi masih merupakan hal yang belum terlalu fenomenal. Kemudian setelah dari pihak pusat, terutama BPJPH itu badan yang menaungi halal ini akhirnya menyebarluaskan, baik itu via media sosial, Instagram, Facebook, terus dan lain-lainnya. Akhirnya itu mau tidak mau sebagai pelaku usaha itu harus menghalalkan produknya, terutama makanan dan minuman, dibatasi sampai 17 Oktober 2024. Karena kalau tidak nanti edarannya, maksudnya untuk distribusinya, izin edarnya juga tidak bisa dilaksanakan. Akhirnya setelah itu program ini menggeming, semakin tahun semakin banyak semakin banyak, pokoknya harus segini, harus ada target segini. Dan itu akhirnya saya selaku pendamping PPH, pendamping produk halal, mencoba mencari cara terbaik bagaimana supaya khususnya di saya sendiri di Kecamatan Sawu itu bisa pelaku usahanya bisa berdaya begitu. Akhirnya itu saya bahasanya apa ya Mas, mencekel apa bahasanya ya Mas, intinya saya megang kepalanya, stakeholdernya, baru itu nanti saya minta tolong kepada tim penggerak PKK ataupun kepada kepala desa dan lain-lainnya, itu mendata dulu siapa yang punya produk. Setelah selesai itu maka saya baru nanti akan mendatangi, karena memang proses ini tidak bisa hanya by telepon atau apa, karena untuk pendampingan kita harus Turun langsung. ya betul melihat prosedurnya seperti apa. Lanjutan sendiri mempunyai produk. Nah ini saya itu sudah menghalalkan banyak orang produknya, tapi saya tidak punya produk. Dan satu Mas yang sangat sudah di lapangan itu apa? Awalnya adalah kepercayaannya, trustnya pelaku usaha. Jadi mereka itu takut produknya itu nanti akan bahannya itu akan dibocorkan atau apa, dan itu pun masih terjadi sampai saat ini. Jadi rasa percaya itu masih belum begitu ada. Takutnya adalah ketika halal itu kan semuanya harus dijujurkan, tidak ada yang disembunyikan. Nah itu mereka itu malah punya ketakutan. Awalnya itu adalah mereka wedi nanti kalau orang Jawa bilang itu kok dibocor nih. Tapi seiring dengan info yang banyak di media sosial, akhirnya halal awareness namanya. Halal awareness adalah orang itu semakin sadar terhadap halal ini. Nah, untuk menanggulangi masyarakat yang masih ketakutan itu seperti apa? Nah, begini, akhirnya saya sendiri di Kecamatan Sawu itu kan sudah banyak pelaku usaha, kurang lebih itu sekitar tadi yang saya sampaikan 50% itu. Akhirnya kan mereka sudah percaya, dan akhirnya para pelaku usaha yang sudah memiliki izin itu membantu menyebarkan kepada teman, saudara. Jadi akhirnya yang awalnya saya mencari, akhirnya saya dicari gitu. Saya malah dicari. Nah iya, jadi harus ada bukti dulu. Bukti fisiknya apa? Oh iya ini begini seperti ini. Itu baru mereka sekarang mencari. Bukan saya lagi yang harus mencari. Ya, mereka yang mencari. Di Kecamatan Sawu sendiri ada berapa sih pelaku UMKM? Wah ini berapa ya Mas? Pokoknya kalau pelaku UMKM itu setiap desa itu hampir sekitar 50 lebih sebenarnya. Tapi di sini yang saya tekankan itu adalah UKM-nya itu produk makanan dan minuman. Nangge. Jadi karena memang Sawu itu mayoritasnya juga petani ya, bertani, itu mungkin kalau kita bisa presentasikan itu dari 100 pelaku usaha, 100% pelaku usaha itu ya, itu yang derek halal ini masih sekitar 55 atau 60%. Masih banyak yang belum tercakup. Nanti materi yang disiapkan untuk provinsi seperti apa? Ya itu juga unik Mas. Itu ketika ini sudah membooming ya semuanya, itu kan ada lombanya, itu adalah di Kemenag mengadakan penyuluh agama award, karena kebetulan saya adalah penyuluh agama membidangi produk halal. Itu saya
karya tulis saya itu adalah sesuatunya itu harus unik dan harus ada tempatnya, dalam arti lokasinya di mana. Nah, karena saya sudah mengantongi itu para pelaku usaha, sertifikat dan sebagainya, saya sudah melaksanakannya. Akhirnya itu saya itu membuat papernya itu adalah berjudul Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui sertifikasi halal di Desa Prayungan awalnya, karena memang saya di desa itu. Kemudian saya masukkan bahannya tentang waduk bendo, kedepannya seperti apa, kemudian pelaku usaha seperti apa, kok bisa dalam satu desa itu, kenapa kok bisa mencapai hampir 90%. Nah, itu saya cantumkan di situ semuanya. Saya tuangkan dari karya tulis. Jadi dari Kecamatan Sawo ini kan ada 14 desa. Itu yang sudah sekitar 90% hanya Desa Prayungan. Karena kebetulan saya memang binanya di situ awalnya. Akhirnya setelah saya ajukan, saya lombakan, menarik karena juga saya sajikan video-video, nanti bisa dilihat di YouTube atau di IG saya. Videonya itu saya ngambil view-nya di mana, ceritanya bagaimana. Kemudian menarik dan akhirnya sudah selesai nggih. Jadi nanti untuk ke Jatimnya atau ke provinsinya saya akan lebih mengembangkan karya tulis itu menjadi Kecamatan Sawo. Kan kalau itu dulu desa gitu nggih. Jadi ini mau saya angkatnya itu nanti di Kecamatan Sawo. Jadi banyak materi atau banyak pelaku usaha nanti yang bisa saya observasi juga. Nah, di Kecamatan Sawo sendiri sudah memiliki pelaku UMKM yang sudah memiliki sertifikat jumlahnya berapa? Sampai saat ini nggih, karena banyak yang proses itu masih proses di MUI dan sebagainya, tapi kalau sekitar ini kalau saya presentasikan itu 50% sudah mengantongi, 20% itu masih proses. Jadi sidangnya di sidang fatwa MUI di BPJBH itu kan masih saya proses, jadi saya belum bisa klub berapa persen gitu. Tapi nanti kalau goal semua itu insya Allah tahun ini sudah bisa mencapai 70%. 70% itu dari berapa? 14 kecamatan, karena memang kalau yang desanya itu agak tinggi, dataran tinggi, itu kan memang semuanya rata-rata petani juga. Jadi 70% itu dari berapa pelaku? Nah, karena satu pelaku itu memiliki produk banyak, satu pelaku usaha bisa 10 atau berapa produk, itu kalau bisa saya katakan 70% itu bisa sekitar dari 80-an pelaku usaha. 80 sekitar segitu dengan yang masih proses. Jadi bisa dikatakan juga satu usaha itu memiliki banyak produk seperti itu. Terus Bu, harapannya sendiri Bu, dengan adanya jenengan ya sebagai pendamping yang sudah rela meluangkan tenaga dan sampai berhasil ada sekitar 80 tadi. Itu harapannya seperti apa? Gini, harapan saya pertama, kita itu harus punya wadah dulu Mas. Jadi wadah untuk aspirasi. Akhirnya saya mendirikan forum, itu adalah forum komunikasi UMK Kecamatan Sawo. Nah itu, sebelumnya forum itu adalah memang hanya makanan dan minuman. Nah itu saya mendirikan forum itu, dan harapan saya dengan awalnya saya kesulitan di depan, akhirnya kan sekarang karena sudah semakin tahu infonya, itu dengan forum itu nanti Kecamatan Sawo tidak kesulitan lagi. Jadi baik Kecamatan Sawo, baik nanti Kemenak Perdagangannya juga tidak kesulitan ketika dari kabupaten itu nanti biasanya kan ada tolong setorkan produk segini. Nah itu kita sudah punya forum, kita tinggal aja maunya produk apa, seperti itu ya. Terus nanti kedepannya saya itu berharap forum ini tidak berhenti di sini saja. Jadi nanti yang akan saya kemukakan untuk lomba itu insya Allah saya itu pengen forum yang saya bentuk ini nanti bisa studi banding, bisa sharing ke kabupaten lain, membawa produk yang ada di Kecamatan Sawo ini. Seperti itu. Jadi saya ingin forum itu bertambah, jadi tidak hanya berkurang, seperti itu. Aku selain dari bahan olahan, ada lagi nggak yang ditekankan untuk lebih baik lagi dalam menjalankan UMKM mungkin misal kayak kemasan dan lain-lain? Oh iya, jadi kalau menurut saya dua hal yang harus diketahui pelaku usaha. Yang pertama itu adalah bahan itu tidak loko-loko kita hanya pakai bahan itu, tapi harus ditelusuri dulu bahannya halal apa enggak. Baik, terus kemudian yang kedua adalah memang ini kalau untuk produk hewani itu, untuk produk olahan ikan dan olahan ayam itu belum bisa derek
sertifikasi halal gratis. Cuma bisanya adalah lewat reguler mandiri. Dan itu pun juga di Kecamatan Sawo sudah ada. Jadi halal itu ada 3, fasilitas gratis atau sehati, terus reguler mandiri sama kementerian, fasilitas kementerian. Nah ini di kementerian ini belum ada yang derek. Nah kemudian dari itu tadi sudah ada, lupa mas, jangan tanya apa yuk terkait membuat olahan. Oke, yang pertama adalah harus telusuri bahan. Setelah itu maka prosedurnya. Jadi kita harus ngerti dapurnya seperti apa, antara sampah, kamar mandi, hewan peliharaan itu harus apa. Baik, itu yang oke. Terus yang ketiga, setelah itu sudah selesai, sudah tahu perkara bahannya, terus tempatnya, itu adalah caranya. Jadi kalau misalkan mohon maaf ya, ada produk yang tidak halal dan halal misalnya, itu kalau prosesnya itu dicampur produksinya itu bagaimana, itu harus tahu, dan itu semua harus tahunya melalui BIMTEK. Nah BIMTEK ini pun juga yang masih jarang diadakan mas, karena mungkin ya terkait biaya atau terkait kolaborasi dengan siapa gitu. Jadi harapan saya pelaku usaha memperhatikan itu, karena pasti evaluasi dari Jakarta itu akan datang, baik itu by phone ataupun kunjungan langsung. Itu nggak pelaku usaha, dan harapan saya itu khususnya di Kecamatan Sawo kan sudah ada wadahnya, dan untuk yang lainnya itu untuk BIMTEK itu lebih mudah, lebih bagaimana nggih? Pokoknya lebih bisa difasilitasi. Ya saya Bu paling asal kan? Saya Fatwatul Mawaddah. Fatwatul Mawaddah. Gelar ya? Selaku Kok Sawo ya? S2 loh. Selaku pendamping produk halal di Kecamatan Sawo. ketua di forum pendamping motor. Nah, pendamping produk halal di Kecamatan Sawo, saya adalah pendamping produk halal di Kecamatan Sawo, dan kemudian saya juga bekerja untuk di Kemenak Ponorogo itu, dan satkernya adalah di Takwa Sawo, pendamping produk halal. Jadi salah satu pendamping produk halal Di Kecamatan Sawo. Pokoknya Bemono ya mas. Magister Pendidikan Kalau gelar itu